usia muda. Menuju usia muda. Karena usia muda itu tenaga masih kuat. Jadi memang musibah jangan kita jadikan sebagai alasan untuk gagal. Bersyukurlah para anak-anak muda ketika gagal di usia muda. Itu poin besar bagi dia untuk bisa bangkit. Saya sangat bangga sekali dengan kata-kata sahabat saya itu. Di usia muda itulah catatan penting perjalanan hidup kita. Gagal di usia muda, sampai tua bisa begitu terus. Sukses di usia muda, kita akan bisa menikmati atau bisa mencapai tujuan utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kondonia Keren, channel yang akan selalu menyajikan informasi menarik dan inspiratif seputar Sulawesi Tenggara. Dan malam ini kita lagi mau buat topik yang menarik seputar Sulawesi Tenggara. Jadi kita ingin interview lebih dekat sosok-sosok yang semestinya menjadi inspirasi lah, yang mungkin kurang diekspos oleh media. Tapi sebenarnya sosok-sosok muda ini telah berhasil merintis merintis usahanya dari nol dan pada akhirnya alhamdulillah bisa sukses. Dan mungkin beberapa orang tidak akan asing lagi lah dengan sosok di samping saya ini karena beliau ini cukup mobile beraktivitas, walaupun usahanya sudah banyak sekali kesibukannya, tapi masih sempat-sempat juga saya lihat bergelut di dunia kepemudaan, komunitas, dan sedikit terjun ke politik, Bang ya. Ya. Jadi beliau ini namanya Bang Hendrawan. Jadi beliau ini sekedar mungkin saya sampaikan profilnya. Beliau ini adalah pengusaha yang terbilang sukses di Sulawesi Tenggara, dan kalau yang orang Kendari pasti tahu lah, ada swalayan namanya Nana Jaya, dan saya lihat itu sudah ada beberapa titik outlet di sekitaran kota Kendari. Iya. Sepengetahuan saya ada 3 kayaknya, Bang. Iya. Mungkin sebentar bisa diinformasikan lagi oleh langsungnya ini ownernya. Selain dia juga beliau ini bergelut di bidang usaha, beliau juga ini merupakan wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, atau biasa disingkat dengan Kadin, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bang. Iya, betul sekali. Dan selain itu, beliau juga ini merupakan wakil Sekjen DPP KNPI Republik Indonesia. Dan satu juga yang ingin saya informasikan, beliau juga ini wakil ketua komunitas POC, Pajero Owners Community. Sekedar informasi, POC ini lumayan banyak beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, dan bukan hanya komunitas kaleng-kaleng lah. Kurang lebih seperti itu profil yang ada di samping kita ini. Dan malam ini kami ingin mengulik sebenarnya lebih tepatnya sharing inspiring lah. Iya. Bagaimana jalan ceritanya perjalanan beliau ini sampai merintis usahanya sampai bisa sukses seperti sekarang. Sebelumnya, Bang, saya ingin tanya dulu, bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah baik. Jadi saya kira informasi tadi itu untuk menentukan jadwal ini itu tidak semudah itu, karena beliau juga adalah beberapa aktivitas yang tadi barusan selesai kayaknya, Bang. Tadi barusan selesai dan tidak usah kita sebutkan aktivitasnya. Baik, Bang, boleh Bang diceritakan sedikit sebenarnya Abang Hendrawan ini memang backgroundnya pengusaha dari dulu atau seperti apa? Silakan. Iya. Jadi kalau pedagang ya, itu memang jiwa dari orang tua saya. Menurun dari mereka, yang dulunya mereka itu adalah pedagang di pasar kota, kemudian pindah ke pasar bawah. Pasar kota Kendari. Kemudian pindah ke pasar bawah. Ya, jiwa itu turun kepada saya dan saudara saya yang lain. Begitu. Karena saya dengar dulu sempat menjadi pedagang kaki lima. Iya. Gimana ceritanya, Bang, sampai punya swalayan? Ya, oke. Jadi karena orang tua saya pedagang, sehingga sejak SD saya membantu mereka untuk berjualan di pasar bawah. Jadi zaman dulu itu kalau saya ke sekolah,
pagi itu pakai baju sekolah, siangnya buka pakai baju kerja. Oh, pulang sekolah Langsung kerja. Gitu. Jadi memang saya ikut kerja. Kemudian lanjut setelah saya menikah tahun 2006, 2007 saya mulai usaha di Pasar Ruwa sampai tahun 2010. Dari 2007 sampai 2010, 3 tahun. 3 tahun kemudian terjadi musibah kebakaran pasar di Wawa. 2010 itu 10 termasuk kiosnya kita terbakar. Ya. Kalau boleh tahu Bang, jualannya apa ini? Dulu masih kios satu petak ya, bisa dibilang pedagang kaki lima di pinggir jalan, ukuran 3x4, jualan sembako. Oh, Sembako. Saya dapat informasi juga kalau dulu sempat pindah pas kebakaran itu. Ya, Pindah di sekitar Kampas Baru di ya. Kota Saloleo. Betul. Dan kena bencana lagi memang gitu. Jadi sebenarnya titik baliknya di situ ya. Kebakaran di Pasar Wawa memaksa saya harus pindah tempat di pertigaan Kampus Baru ya. Waktu itu masih papang, ukuran 6x9. Kiosnya apa? Kiosnya. 2013 bulan puasa bulan 7 terjadi lagi musibah lagi. Banjir, tenggelam. Oh iya, Ya. banjir 2013 awal. 13 tenggelam. Setelah itu saya berniat untuk membuat swalaya. Itu dulu Bang. Ya. Ini lagi kena musibah. Barang-barangnya habis. Ya. Yang waktu itu informasinya berasnya baru masuk Ya. dalam jumlah yang besar. Sa- Tiba-tiba malamnya hujan, banjir habis. Betul sekali. Masih sempat berpikir Ya. langsung bikin swalaya. Bagaimana ceritanya itu Bang? Jadi memang saya selalu berkata bahwa orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang berhasil mengatasi masalah atau musibah dalam hidupnya. Jadi memang hal yang mustahil rasanya ketika kita menghadapi masalah besar, habis banjir, kemudian tenggelam, tapi bukannya jatuh ya, bukannya drop, tapi di situ titik baliknya kita harus lari 1000 langkah lebih cepat lagi mencapai cita-cita. Jadi memang mustahil juga sih memang kalau kita pikir sekarang, mana mungkin sih habis kena bencana tapi punya mimpi lebih tinggi. Nah, itulah anugerahnya kita diuji saat usia masih muda. Oh iya. Memang muda itu adalah kesempatan bagi kita untuk bisa berusaha. Saya teringat kata-kata mentor saya, Pak Zulkarnain Kadir, yang hari ini jadi wali kota Kendari. Oh iya. Saya pernah berdiskusi dengan beliau di tahun 2007. Beliau mengatakan tagline-nya kaya selagi muda. Artinya peluang orang untuk menjadi orang kaya atau sukses itu di usia muda, bukan di usia tua. Kenapa? Karena di usia muda itu kita punya ekspektasi yang tinggi, semangat yang tinggi, berani ambil risiko, dan berani menghadapi seluruh tantangan-tantangan yang ada di depan mata, dan berani menciptakan sejarah di usia muda. Sekarang itu masih banyak sekali para milenial atau masih muda yang juga mungkin punya mimpi yang besar untuk menjadi pengusaha muda. Ya. Tetapi yang menjadi masalah Bang, tidak sesederhana itu. Orang bisa punya mimpi, pada saat dia bangun usahanya beberapa kali gagal dan bisa bangkit kembali. Saya kira tidak sesederhana itu. Mungkin ada kiat-kiat dari kita. Sebenarnya rahasianya di balik itu apa? Iya. Memang itu menarik ya. Berani mengambil resiko itu juga penting. Ya. Tetapi yang menjadi ukurannya kita itu adalah personality-nya. Ukurannya kita. Misalnya begini. Saya berani dalam keadaan jatuh, saya berani bikin ruko. Itu semua diutangin saya. Bahan bangunannya, besinya, pasirnya, tukangnya dan tidak. Yang lain dikasih utang karena mereka yakin dengan saya. Mereka percaya ketika saya dibantu, saya akan komitmen mengawal
saya akan menjaga komitmen itu dan tidak akan mengkhianati mereka, sehingga tidak susah bagi mereka untuk, contohnya ya, saya kasih tambah lagi satu. Waktu kebakaran Pasar Wawa di tahun 2010, saya sampaikan sama istri saya waktu itu, bayar semua utang. Yang mana waktu itu banyak, biasanya sih pedagang kalau kebakaran dia mau bayar utang. Kalau pas terbakar kan alasannya, barangmu terbakar, saya bisa bayar. Saya lain, saya justru bayar semua utang. Waktu Di tengah posisi yang betul-betul ini 2 kali, Bang. Waktu itu istri saya bilang, kalau ini kita bayar utang, kita tidak bisa makan. Tidak apa-apa, tidak bisa makan kita. Saya masih kuat, masih bisa pikul karung, masih bisa jadi supir mobil, masih bisa kerja kasar lah, daripada kita meninggalkan utang. Memang berat, tapi kita harus lewati semua. Ya. Jadi saya ulangi lagi, utang bayar semua nih, ya kan? Iya. Bayar. Jadi ketika saya pindah ke tempat lain, para distributor mereka percaya. Yang tadinya dikasih 5 dos, misalnya Indomie, dikasih sampai 50 dos. Yang gula tadinya cuma 1 karung, dikasih sampai 10 karung. Jadi memang yang paling penting itu kepercayaan. Menanamkan kepercayaan lebih penting. Itu mata uang yang paling berharga dari segala mata uang yang ada di muka bumi ini, kepercayaan. Itu yang dijaga. Saya masih penasaran, Bang. Ya. Bencana yang kedua, Ya. ketika kita bisa dibilang rugi total lah, Ya. kebanjiran. Ya. Kenapa langsung terpikir mau buat swalayan? Itu kan gila, Bang, dari kios kecil tiba-tiba berpikir jadi swalayan. Oke. Jadi kebakaran Pasar Wawa tahun 2010 itu mengajarkan saya untuk menjadi orang lebih kuat lagi. Bagaimana kita memetik hikmah dari sebuah musibah yang paling penting. Mungkin kalau Pasar Wawa tidak terbakar, saya yakin sampai hari ini saya masih berdagang pasar. Yakin saya. Justru hikmah, kita berpikirnya ini hikmah di balik kebakaran. Ya Allah. Karena Tuhan kan menguji kita dengan musibah, mengangkat derajat umatnya itu dengan musibah. Jadi semakin kita menghadapi, semakin banyak musibah yang kita hadapi, semakin tinggi kita diangkat. Jadi gitu. Jadi kebakaran Pasar Wawa 2010, saya pindah di kampus. Dalam 2 tahun saya sudah bisa beli ruko di Lepo-Lepo. Udah ada Lepo-Lepo itu. Walaupun masih 1 petak, masih kecil Kios juga. Masih papan. Sudah ada rumah. 2011 Pasar Baru, Iya. pindah ke kampus. Iya. 2013 awal saya beli Lepo-Lepo. Dalam kondisi habis juga sebenarnya. 2013 akhir banjir. Ruko yang di Lepo-Lepo itu yang sekarang outlet Nana Jaya. Ya, waktu itu masih 1, masih kecil juga waktu itu. Sekarang kan ada gudang, ada apa di belakangnya kan. Itu. Sudah berapa outlet Nana Jaya saat ini? Ya. Untuk sekarang kita ada 3 ya. 3. Di Kota Kendari saja, Bang? Ya. Ini lagi dikerja sekarang, itu ada penambahan di Pasar Panjang. Pasar Panjang. Itu akan ada 2 petak ruko saya beli kemarin, akan ada jadi cabang keempat. Kemudian yang kelima juga akan buka kita di Baruga. Di Baruga 5, tapi itu ruko orang tua saya yang tidak digunakan. Jadi saya disuruh untuk kelola kembali, sehingga dalam tahun ini kita proyeksikan akan ada 2 cabang. Pertanyaan kedua, Bang. Ya. Kita backgroundnya pedagang kaki 5. Ya. Bagaimana bisa kita mampu membangun jaringan sehingga bisa membuat swalayan? Itu kan tidak sesederhana itu, Bang. Saya memang dulu sudah punya mimpi untuk punya swalayan sejak masih kecil. Kata kuncinya di mimpi. Karena dulu itu saya suka pungut-pungut dos di depan Toserban Nusantara Kota Lama nih. Pungut dos maksudnya dalam rangka apa Itu dos kita pungut-pungut, botol kita pungut depan toko itu, kemudian kita jual lagi sama pengumpul. Minta maaf, pemulung. Ya, pemulung bisa dibilang Masih pemulung. kecil. Masih kecil. Waktu itu Ternyata owner Nana Jaya swalayan dulunya juga pemulung. ya Mungkin penting belum saya ditanya. semua pekerjaan sudah mulai Itu masih sapu-sapu. kecil, umur berapa itu, Bang?
umur 7 sampai 10 tahun itu. Terus dari situ hubungannya dengan swalayan tadi. Jadi dari 7 sampai 10 tahun itu saya hampir semua pekerjaan telah lakukan. Mulai dari pungut dos, jual es lilin, pikul-pikul di pasar, kuli panggul atau pikul di pasar, Pikul. sapu-sapu mobil, jual botol. Ayo, sapu-sapu mobil ini mungkin sapu PT-PT. Iya, PT-PT. Pakai solar gitu. Iya. Kita pertama yang cetuskan soal itu. Hah? Kayaknya tukang sapu mobil pertama saya kota-kota kayak ini. Sekarang tidak ada yang gitu, Bang. Sekarang tidak ada. Di 2012 itu masih ada. Iya. Tukang sapu itu sekarang kayaknya tidak ada. Kayaknya saya tukang sapu mobil pertama ikut kendari kayaknya. Karena itu umur 7 tahun, baru 30 tahun yang lalu ya. Mungkin, Bang. Yang sopir angkot Iya. atau pemilik angkot yang dulu mobilnya kita sapukan, sekarang mungkin masih jadi sopir angkot. Tapi dia tidak sadar ternyata yang Bisa dibilang Anak begitu kecil tukang sapu karena ada itu. sepupu satu kali saya itu dari dulu sampai sekarang sopir supir angkot. Sedangkan dulu kita hanya tukang sapu. Mungkin ada ya, tapi perjalanan itulah yang membuat kita kuat. Ya, itu catatan pentingnya bahwa memulai dari nol itu kita jangan menganggap enteng anak-anak jalanan ya, yang hari ini memulung, yang hari ini mereka menggembel. Bisa jadi di antara mereka itu ada anak-anak yang punya cita-cita tinggi, ada anak-anak yang punya ekspektasi tinggi. Tidak semua anak-anak itu anak-anak yang dibilang mendesu ya, masa depan suram, tidak juga. Saya juga punya banyak teman-teman yang seperti saya, bukan saya sendirian, yang mulai dari nol, kemudian karena tekad yang kuat sehingga mereka bisa menjadi orang-orang sukses di kota ini. Gitu. Cara kita membangun jaringan sampai bisa punya swalayan, mungkin untuk bisa jadi sering-sering pengalaman. Iya. Jalan ceritanya seperti apa? Atau memang kita punya jaringan memang dari semenjak pedagang kaki lima itu? Iya. Bagaimana ceritanya? Kalau soal jaringan ya, kalau sembako itu kan jaringan distribusinya kan semua pabrik ada di Kendari sini. Kalau di Kendari itu, tapi ada beberapa sih kita kayak pakaian dalam atau beberapa barang itu yang langsung dari pabrik yang kita jual. Tapi yang paling penting seperti saya katakan tadi, kepercayaan distributor sama kita sangat tinggi. Itu yang harus dijaga. Menjaga kepercayaan itu butuh waktu dan juga bukti kepada mereka. Nah, titik baliknya mungkin tadi itu saya katakan tadi apa? Ketika kebakaran pasar 2010 yang mana sebagian pedagang ya berpikir untuk tidak bayar karena memang barangnya habis. Saya berani utang untuk lunasi utang. Saya berani utang untuk lunasi utang karena kenapa? Saya ingin jaga kepercayaan itu. Dan alhamdulillah faktor itulah yang membuat saya bisa sampai seperti sekarang ini. Sampai pada akhirnya punya swalayan, dan saya juga dapat informasi katanya sudah merambat ke usaha lain. Oh iya. SBBU di Ya. salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Iya. Bagaimana ceritanya itu? Ada SPBU kita di Muna Timur, Jalan Poros, ya, Jalan Poros Maligano Bau-Bau. Ada itu. Dan itu sudah berjalan. Kalau itu, insya Allah usaha baru sih, ya, coba-coba. Coba-cobanya ini tidak main-main. Coba-cobanya ini SPBU, wih. Iya, gitu. Dari tahun berapa SPBU-nya? Baru SPBU belum setahun, baru sekitar 6 bulanan, baru sekali. Dari berbagai item usaha sekarang ini, Bang, kira-kira sudah bisa membuahkan ruang pekerjaan sudah berapa orang? Iya. Karyawannya sudah berapa orang? Kalau dengan SPBU berarti kita sudah mempekerjakan 51 karyawan. 51 karyawan. Iya. Dari 3 swalayan, 3 swalayan dan 1 SPBU itu. 51. Iya. Lumayan. Dari pedagang kaki lima pada akhirnya yang mengejutkan saya ini mungkin bisa saya kan lumayan cari juga informasi tentang kita itu, Bang. Oke. Yang mengejutkan saya ini poinnya malam ini adalah justru suksesnya itu karena bencana. Iya.
Karena ini bang, karena ini anti mainstream bang. Anti mainstream. Karena pada umumnya yang hampir lah, saya tidak berani juga bilang semua, tapi kebanyakan pengusaha-pengusaha baru atau pengusaha muda yang gagal karena cobaan itu. Iya. Jadi saya terkenang sedih ingat teman saya Haji Dado ya, Haji Asda, sahabat saya. Sama-sama saya mulai dari nol. Dia bilang, Hendra, kau harus bersyukur kita diuji di usia muda. Coba bayangkan kalau kita diuji di usia tua, mungkin kita tidak akan mampu menghadapi itu. Itu semangat yang bikin saya bertekad kuat. Sahabat saya itu almarhum Haji Asdar Haji Dado. Saya selalu ingat beliau sebagai orang yang berjasa membesarkan jiwa saya. Kita harus bersyukur Diuji di usia muda. diuji di usia muda. Karena usia muda itu tenaga masih kuat. Jadi memang musibah jangan kita jadikan sebagai alasan untuk gagal. Bersyukurlah para anak-anak muda ketika gagal di usia muda. Itu poin besar bagi dia untuk bisa bangkit. Saya sangat bangga sekali dengan kata-kata sahabat saya itu. Dan itu yang motivasi saya. Jadi saya selalu ingatkan para anak-anak muda untuk tidak patah semangat. Harus maju pantang mundur. Di usia muda itulah catatan penting perjalanan hidup kita. Gagal di usia muda, sampai tua bisa begitu terus. Sukses di usia muda, kita akan bisa menikmati atau bisa mencapai tujuan utama hidup kita. Jadi, saya sampai kagum sih bang. ya, Ternyata memang orang sukses itu hanya orang-orang yang istimewa. Karena keistimewaan itu lahir bang karena dia berpikir, bertindak tidak seperti orang pada umumnya. iya, betul betul. Wajarlah kita sampai di titik ini. Harus apa ya? Memang harus anti mainstream. Perjalanan hidup ini kenapa ada namanya rezeki, ada yang namanya karunia, ada yang namanya kasih sayang Tuhan kepada kita, dan kenapa rezeki itu bisa datang dari segala arah yang tidak kita sangka-sangka. Saya jujur tidak pernah menyangka bisa seperti ini. Justru dulu itu saya kalau kita mau hitung-hitungan normal, harusnya saya nanti tahun 2020 baru bisa punya satu swalayan. Kalau hitung-hitung itu kan, misalnya saya hitung omset saya 1 juta waktu itu, naik 2 juta, itu kan lambat. Harusnya lama. Tapi karena kita fokus bekerja dan berusaha, kemudian rezeki itu ada, sehingga capaian target kita yang tadi yang mungkin harusnya bisa 10 tahun, kita bisa dapat di waktu sampai 4 tahun. Saya membayangkan punya swalayan itu sampai 2020. Dari sejak tahun 2010 membayangkan misalnya 2020 terwujudnya 2014. luar Kita harus biasa. percaya bahwa ada juga begini. Jadi saya juga punya guru ya, guru agama maupun guru politik saya, namanya Haji Muhammad Yahya Tan. Beliau itu Cina, tapi seorang ulama besar dia di Makassar, sangat terkenal. Cina tapi Muslim ya. Waktu kebakaran pasar 2010 saya ngeluh, Pak Haji, betapa siksanya hidup ini ya. Kita sudah berusaha mati-matian, toh kita ingin cepat sukses, ternyata diuji kita dengan musibah seperti ini. Dia bilang, Hen, Tuhan kalau mau kasih kamu kekayaan itu gampang sekali. Aduh, apa kata itu? Toh, ada yang tidak mungkin katanya. Toh, kebesaran Tuhan tidak ada batasnya. Yang penting laksanakan kewajiban-kewajibanmu. Toh,
kamu melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, toh ya utamanya sedekah lah. Misalnya kita bersedekah itu kan bisa memancing rezeki kita kalau kita pedagang ya. Jadi saya banyak mendapatkan inspirasi dari orang-orang itu. Sahabat saya tadi Haji Dado ya, dan juga guru saya Haji Muhammad Yayatan. Karena di saat ketika saya susah, mereka itu tempat saya berdiskusi dan bersandar dan memberikan saya motivasi. Satu lagi Bang, pertanyaan yang penting mungkin saya ambil dari mainstreamnya orang yang bergelut di dunia usaha. Ada biasa, saya mau tanyakan menurut kita, apakah kita yakin dengan termasuk pengusaha yang yakin dengan prinsip ini atau tidak? Bahwa seorang pengusaha besar harus berani berutang besar. Bagaimana menurut kita kalau ada pertanyaan seperti itu? Seorang pengusaha besar harus berani berutang besar. Ya. Kalau saya sih bilang begini, ya. Kalau saya bilang begini, utang kita adalah barang. Aset itu milik kita. Ya, investasinya barang. Ya. Jadi kalau kita ngutang, ya, itu memang barang. Misalnya saya begitu. Jadi aset-aset ini milik saya. Ya. Jadi kalau barangnya dijual, uangnya kumpul, utang lunas. Iya. Asetnya ada gitu. Asetnya ada. Gitu. Itu baru pengusaha yang benar gitu. Tapi kalau utangnya besar, asetnya kecil, itu kan konyol namanya itu. Ada kan berani mau buat usaha yang besar, ya budgetnya harus besar, modalnya harus besar, ya utangnya juga harus besar. Ya, itu pasti. Tapi bisnis ini kan juga kita tidak boleh terjebak dengan utang ya. Artinya utangnya yang proporsional. Karena banyak juga kalau kita lihat itu di bank-bank itu sekarang yang dilelang-lelang itu kan karena tidak seimbang antara pemasukan dan pendapatan, sehingga asetnya melayang. Iya. Gitu. Biasa itu Bang, di depan bank ada baliho besar. Iya. Dilelang kan kebanyakan ruko. Iya. Ruko ini identik dengan usahanya. Jadi memang harus berhitung matang ya. Tapi bisnis ini kan semua masing-masing punya mindset ya. Tergantung dia mulai dari apa. Karena sebenarnya saya lagi ingin cerita banyak, tapi Delio ini orang yang sangat sibuk sekali. Ya. Alhamdulillah, sekali lagi Bang, terima kasih banyak atas Indah. kesediaannya. Dan tadi satu poin sih yang saya rasa menusuk Ya. seorang pengusaha sukses itu berpikirnya harus anti mainstream. Karena orang-orang yang sukses hanya milik orang-orang yang istimewa. Ya. Siap. Pesan-pesan terakhir Bang. Ya. Mungkin penutup atau rangkuman dari yang tadi. Untuk saya fokusnya, karena saya lihat sekarang ini banyak sekali anak muda memang banyak bergelut di dunia usaha. Pesan-pesan rangkuman yang tadi. Jadi perkembangan teknologi yang begitu cepat, ya kan? Kemudian kreativitas anak muda yang tanpa batas, sehingga ini menciptakan peluang-peluang bisnis yang lebih terbuka. Hari ini untuk menjadi lebih pintar itu gampang sekali. Apapun yang kita mau tahu di Google sudah ada. Apapun pekerjaan yang kita lakukan di YouTube sudah ada tutorialnya. Sekarang tinggal semangat kita saja. Sekarang tinggal keinginan kita dan juga kemampuan kita untuk bisa mencapai itu. Jadi kata kuncinya sekarang ini tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin untuk bisa sukses. Biasa. Terima kasih Bang. Bang, mudah-mudahan sehat selalu, usahanya lancar, dan segala aktivitasnya kita dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Oke.